100.6 FM RPK Kutai Kartanegara dengan program Bincang Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Via Regianya kembali menyapa Sobat RPK di program acara kita Bincang Tokoh, yang akan menemani Sobat RPK selama 1 jam ke depan dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi ini. Dan seperti biasa, Bincang Tokoh ini merupakan ruang inspiratif yang akan menghadirkan para tokoh berpengaruh di bidangnya dan juga untuk berbagi cerita serta pengalaman dan juga motivasi kepada kita semua. Nah, kali ini bintang tamu kita adalah seorang tokoh akademisi nih yang memang berkecimpung dalam dunia pendidikan dan juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga pendidikan khususnya di wilayah Kutai Kartanegara. Langsung saja kita sapa bintang tamu luar biasa kita pada episode kali ini, Profesor Dr. Yonatan Palinggi STMM. Selamat pagi, Prof. Pagi Mbak Pia, apa Semoga kabar? Baik Prof, Alhamdulillah. Prof, gimana kabarnya Prof pagi hari ini, Prof? Alhamdulillah baik, luar sehat. biasa sekali. Yeah. Prof kan seorang dosen, Betul. guru besar juga, dan kemudian sekarang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kalimantan Timur. Yeah. Prof, saya juga pengen tahu nih Prof, dan juga pengen Prof berbagi cerita terkait gimana sih rasanya jadi dosen, Prof? Iya, jadi Mbak Pia, ada yang unik dalam perjalanan saya untuk menjadi seorang dosen. Karena sejak kecil dulu, saya itu hidup di lingkungan Dodik. Karena kebetulan ayah saya itu adalah bekerja di militer. Jadi kami selama masa kecil itu hidupnya di Dodik, di Diklat Pendidikan, Secatan namanya, Sekolah Calon Tantama di Sulawesi Selatan. Tidak pernah terpikirkan bahwa saya itu akan menjadi dosen. Karena dalam lingkungan militer, itu kalau ditanyakan, nanti kalau besar mau jadi apa? Jawabannya karena terpengaruh dengan lingkungan, jawaban saya waktu itu spontan adalah ingin menjadi tentara gitu. Dalam perjalanannya, saya meneruskan pendidikan di lain tempat di luar kota, melanjutkan pendidikan SLTP ikut paman saya. Saya itu merasa terinspirasi, merasa kagum dengan salah satu guru saya yang kalau mengajar itu luar biasa. Sejak saya dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP, dia ngajarnya mata pelajaran yang paling tidak disenangi oleh siswa, yaitu matematika, fisika, dan kimia. Jadi dia tidak pernah membawa buku, dan setiap kali menyampaikan materi, menyampaikan rumus-rumus fisika, matematika, itu dia kalau agak lupa sedikit, dia pukul dia punya dahi, muncul lagi. Saya membayangkan, ini rumus matematika, rumus kimia, rumus fisika itu kan sangat rumit banget gitu. Harus dirangkai dengan kemampuan yang luar biasa. Itu yang membuat saya jadi kagum. Ya, jadi pada saat itu muncul di benak kecil saya, apa mungkin saya ini kok rasanya pingin juga seperti beliau waktu itu. Belum final ya, masih di tingkat SLTP. Perjalanan karir dosen itu belum terpikirkan sama sekali. Nah, saya lanjut ke SLTA. Di tingkat SLTA ketemu lagi dengan sosok guru. Dan pada akhirnya nanti akan ketemu saya di sini di Kalimantan Timur. Dulu saya sekolahnya di SMA Negeri 1 Makassar, yang kebetulan melahirkan juga sudah banyak yang sukses menjadi pemimpin bukan hanya di daerah tetapi di Nusantara. Jadi memang tantangannya di sana luar biasa. Itu barometer pendidikan tingkat SLTA yang ada di Sulawesi Selatan waktu itu. Saya ketemu dengan wali kelas saya sekaligus guru saya, namanya Jafar Haruna. Jafar Haruna itu pindah ke Universitas Mula Warman, dia guru besar di sana. Waktu itu masih jadi guru bidang studi saya. Profilnya sama dengan guru di SMP. Ya, orangnya cerdas, pintar, tanpa membawa buku. Dan dia punya performance itu sangat dirindukan lah para siswa. Dari teknik, metodologi, dia memberikan keilmuannya itu betul-betul kita bisa resapi, kita bisa tangkap.
terpikir oleh saya bahwa saya rasanya pingin seperti beliau. Sudah mulai muncul di situ. Ya. Jadi udah mulai persepsi saya ini, alternatif saya udah mulai pecah. Antara mau masuk dengan militer ya, dengan menjadi pelayan sebagai seorang tenaga pengajar. Tapi saya tetap bertekad dari kelas 1 karena ada momentum di SMP dulu saya kagum dengan guru matematika, guru fisika, dan guru kimia. Maka saya di SMA itu memilih jurusan IPA. Alternatifnya saya tetap, kalaupun saya lulus, mungkin saya akan coba tes di akademi militer ya kan, atau di dulu namanya Akabri ya. Kalau kami dulu di SLTA itu zamannya dulu tahun 1979 itu sampai 76 sampai 1980 itu masih Akabri namanya. Nah, dalam perjalanannya akhirnya saya pikir-pikir, wah kemungkinan ini saya nggak cocok ini kalau saya masuk di angkatan. Saya melanjutkanlah pendidikan awalnya saya tes di Fakultas Kedokteran. Ya, itu kedokteran waktu itu hanya ikut teman-teman dokter saya udah banyak bertugas di Kalimantan Timur di sini. Ya, ikut tes di sana dan dinyatakan lulus, tetapi saya tetap mengatakan bahwa saya ingin melanjutkan pendidikan saya yang bergelut di dunia akademik nanti. Setelah saya konsultasi dengan namanya Profesor Japar Haruna yang ada di Kalimantan Timur, mantan ketua KPU Kalimantan Timur, dosen di Universitas Mula Warman. Itu juga pertemuannya itu unik sekali, ya, unik. Jadi pada saat saya sudah jadi dosen, kita kumpul di Unmul, loh kok ketemu dengan ini. Terus itu ada acara kebetulan beliau baris di depan, saya di belakangnya. Saya kaget, ini betul-betul perjalanan saya yang sangat unik sekali. Saya merasa yakin bahwa ini adalah guru saya dulu di SLTA. Nah, saya punya teman di samping, saya agak keras ngomongnya. Ini di depan sepertinya guru saya namanya Pak Japar Haruna. Dia nengok saya, langsung dia ngomong, dia bilang, loh, kamu Tan kok ada di sini katanya. Saya bilang, saya ditugaskan negara Pak untuk mengawal Bapak gitu. Wah, lucu lah. Jadi muncullah di situ. Nah, itu perjalanan unik saya dulu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang menggiring saya barangkali ya, menggiring saya untuk menekuni profesi sebagai seorang staf pengajar. Sampai pada akhirnya saya sebagai dosen gitu. Luar biasa sekali. Itu yang saya ingat persis ya. Jadi akhirnya saya memutuskan bahwa udah saya pilih Fakultas Ekonomi saja karena di sana juga banyak hitung-hitungannya ya. Jadi orang pikir itu ya Fakultas Ekonomi itu semata-mata bidang studi ilmu sosial kan. Padahal di sana harus kuat itu matematikanya. Saya kan dari SMP, SMA memang memperkuat itu dengan tujuannya untuk kelanjutan pendidikan. Nah, itu memudahkan saya waktu saya studi di jenjang program S1 ya, yang mengantarkan saya menjadi seorang sarjana ekonomi. Dan pada saat saya lulus di sanalah saya sudah mulai memutuskan untuk, tapi belum sepenuhnya, untuk menjadi seorang dosen. Jadi saya menunggu formasi pengangkatan dosen. Tiba-tiba ada tes di Bank Indonesia waktu itu, ada tes namanya PLKP, Pendidikan Lanjutan Kader Perbankan. Saya ikut tes, tahapannya kan banyak itu. Ada tes tertulis, tes administrasi tertulis, terus wawancara, tes kesehatan dan lain sebagainya. Nah, teman saya mengatakan kita masuk di sini aja karena kita kan sarjana ekonomi. Ya, saya bilang kita tunggu hasilnya. Sambil menunggu, tiba-tiba ada formasi untuk pengisian jabatan pengangkatan dosen. Ya, dari kementerian lewat Kopertis wilayah. Nah, saya waktu itu mendaftar dan saya mengambil wilayah 11
wilayah 7 Surabaya. Jadi saya pengangkatan ini sebagai dosen dulu di wilayah 7 Surabaya. Surabaya ya, Prof? Iya. Ya, ada beberapa teman ya, di Unikarta juga ada saya angkatan namanya Prof. Iskandar. Saya sama-sama beliau di angkat pertama itu. Nah, ternyata ya, semua persyaratan dan kelengkapan itu lebih dulu diterima di jadi dosen. Pengumuman dari PLKP belakangan. Ya, jadi terpaksa kita harus putuskan menjadi seorang dosen. Nah, itu awal Awalnya saya. ya, Prof, ya? Ya, perjalanannya memang unik sekali dan saya pengangkatan dosen itu pertama kali itu di awal pertama kali pengangkatan itu di wilayah 7 Surabaya. Dulu masih namanya Kopertis. Sekarang namanya L2 Dikti. Jadi Kopertis itu ada kalau nggak salah sampai Kopertis wilayah 12. Sekarang dirubah namanya L2 Dikti. Itu tangan kanan atau pemekaran dari Kementerian Dikti waktu itu untuk memudahkan koordinasi pembinaan dosen di masing-masing wilayah. Itu Mbak Tia. Oke, Prof. Tadi berarti kan udah panjang nih perjalanannya, Prof, untuk menjadi dosen. Kemudian kan lanjut S2, S3 sampai sekarang tuh profesor, Prof. Kira-kira motivasi apa sih, Prof, yang pengen bikin jadi benar-benar niat banget buat belajar sampai profesor gitu, Prof? Ataukah keterpaksaan karena pekerjaan dosen atau memang, Prof, saya senang belajar nih hal baru atau seperti apa, Prof? Oh enggak, itu bukan karena dipaksa. Saya sudah sampaikan tadi Mbak Via bahwa sejak saya di SMP itu ada orang yang saya kagumi kan, yaitu guru fisika kimia. Jadi bukan hanya saya, semua siswa ya tempat beliau mengajar di kelas itu selalu mengagumi dan bercerita, hebat Bapak itu, hebat luar biasa. Dan itu sampai ke orang tua. Orang tua juga merasa sangat segan. Nah, itu yang membuat saya juga tertarik gitu, bahwa bagaimana kalau saya juga bisa menjadi sosok yang seperti itu. Jadi sudah ada keinginan dari sana muncul. Diperkuat pada saat saya pendidikan di lanjutan. Jadi menjadi dosen ini ya udah menjadi keputusan yang final bahwa saya betul-betul memang harus mengabdikan diri. Ya, saya akan memberikan keilmuan saya. Seperti apa yang disampaikan oleh guru saya di SMP, bayangkan dia menularkan ilmunya itu tanpa harus menggunakan buku. Berarti betul-betul dia mempersiapkan diri untuk menjadi seorang guru, mentransfer ilmu, dan dia mengharapkan bahwa yang dia ajar ini betul-betul punya kualitas yang bagus. Nah, saya ingin seperti itu, maka saya putuskan menjadi dosen. Ya, nah persoalannya sekarang adalah untuk menjadi seorang dosen, dulu itu belum terlalu banyak aturan-aturan, ya. Yang penting udah jadi dosen. S1 kan dulu boleh jadi dosen. Bahkan seorang guru besar itu boleh dari S1. Ya, banyak konsultan tempat saya bekerja sekarang Unikarta, di awal-awal Unikarta dulu buka, itu konsultannya kan Profesor Arifin Leo dari Universitas Mula Warman, dosen Fisipol. Itu beliau hanya S1. Tapi dia profesor gitu. Nah, saya belum berpikir waktu itu profesor, belum. Saya berpikir yang penting saya bisa jadi dosen, mengabdikan keilmuan saya, ya, bidang ilmu ekonomi, manajemen itu di lembaga pendidikan tinggi. Dan kebetulan waktu itu kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi menempatkan dosen-dosen PNS itu di berbagai perguruan tinggi swasta. Maka ditempatkanlah kami disebarlah di berbagai Kopertis namanya. Saya kena Kopertis wilayah 7. Nah, Kopertis wilayah 7 mendistribusikan karena Unikarta waktu itu masuk wilayah 7 Surabaya. Jadi saya ditempatkan, kami banyak, ada puluhan, ada ratusan barangkali dosen yang diangkat, ada yang tempatkan di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Kalsel. Saya dapat Kaltim. Nah, Kaltimnya itu saya dapat di Universitas Kutai Kartanegara. Saya jalani. Jadi proses dosen itu saya jalani. Saya udah mulai enjoy. Apalagi saya masuk di Unikarta, untuk Mbak Pia ketahui, saya masuk di Unikarta itu pertama kali
itu baru awal-awal bukanya Unikarta. Jadi Unikarta sebenarnya dulu itu mahasiswa pertamanya itu adalah merupakan mahasiswa integrasi dari IKI PGRI ke Unikarta. Jumlah mahasiswanya juga nggak banyak waktu itu, 250 sampai 300 kalau nggak salah, saya sudah lupa. Itu integrasi ke Unikarta. Nah, tidak lama berselang kami udah masuk. Jadi jumlah mahasiswanya belum begitu banyak. Saya dengan Prof. Iskandar waktu itu berdua. Sekarang dia udah profesor juga di bidang ilmu ekonomi juga. Itu sama-sama masuk. Jadi mahasiswanya masih sedikit. Kampusnya masih kampus yang kayu itu. Nah, itu membuat kami lagi lebih termotivasi. Ya, karena saya itu Mbak Pia senang memulai sesuatu dari nol. Saya punya rasa kebanggaan apabila saya bekerja dari nol, terus tiba-tiba dalam perjalanannya bisa membesarkan suatu tempat itu, suatu institusi itu, suatu lembaga itu. Dan itu sudah terjadi di daerah yang kita cintai ini, Kutai Kartanegara. Saya banyak merintis, mulai dari nol. Apakah itu pembukaan program studi baru, membuka sekolah-sekolah lanjutan sebagai embrionya nanti untuk masuk ke perguruan tinggi, itu saya rintis dari bawah. Jadi saya memang senang dari nol, karena saya berpikir suatu kebanggaan bagi saya secara pribadi, ya kalau bisa membesarkan sesuatu yang berangkat dari nol, atau justru mempekerjakan teman-teman di dalam lembaga itu. Kalau saya ditempatkan di suatu tempat yang sudah jadi, itu tidak punya tantangan bagi saya, ya karena sudah jadi ya. Misalnya saya ditempatkan di suatu prodi atau universitas yang jumlah mahasiswanya sudah ribuan, itu bukan tantangan bagi saya. Ya, justru ini yang menjadi. Nah itu Mbak Tia. Baik Prof. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi Prof. Kita jeda dulu sejenak ya Prof ya. Tetap di 100.6 FM pilihan terbaikmu. Saat bendera merah putih naik, aku selalu merinding, tahu nggak? Sama Put, di balik dua warna itu ada darah, ada air mata, ada harapan bangsa. Merah itu keberanian para pahlawan yang rela mati demi Indonesia. Dan putih itu kesucian niat mereka, bukan buat diri sendiri, tapi untuk kita semua, generasi penerus. Dan mungkin kita nggak angkat senjata, tapi kita bisa berjuang lewat ilmu, karya, dan persatuan. Jangan pernah biarkan semangat merah putih pudar. Karena selama kita masih cinta negeri ini, selama itu pula Indonesia akan berdiri tegak. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia. Baik Sobat RPK, terima kasih masih bersama RPK 100.6 FM pilihan terbaikmu. Nah kita menuju ke segmen kedua nih, ngobrol bareng Profesor Yonatan Palinggi. Dan memang sebagai seorang dosen juga nih Prof. Dan tadi Prof juga ceritakan bahwa merintis begitu di Unikarta, artinya melewati banyak generasi nih Prof. Dan juga metode pembelajaran yang berbeda-beda Prof. Mungkin bisa diceritain Prof pengalamannya dan tantangannya terkait hal tersebut Prof. Ya, makasih Mbak Pia. Jadi saya di Unikarta itu bertugas sebagai seorang dosen itu sudah lebih dari 30 tahun, Luar 37 biasa, 30 tahun. tahun. Karena saya ditugaskan di sana tahun 1987 sampai sekarang kan berarti perjalanannya sudah sangat panjang sekali. Panjang. Ya, sudah 37 tahun. Jadi saya malah berpikir bahwa hampir semua ya angkatan mahasiswa yang ada di Unikarta itu sudah masa-masa saya jalani sampai sekarang ini. Dan saya juga nanti kan perjalanan saya sebagai seorang dosen kan masih panjang ya, karena seorang profesor itu bertugas sampai umur 70 tahun. 70 tahun ya Prof. Nah suka dukanya itu, tantangan yang hadapi oleh seorang dosen itu kan memang cukup banyak ya. Ya, kalau berkaitan dengan pengelolaan mahasiswa,
mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang itu agak beda. Gimana tuh Prof bedanya Prof? Ya kalau dulu itu ya mungkin ya karena tidak terlalu diintervensi oleh teknologi ya kan. Jadi kalau kita dosen memberikan kuliah itu betul-betul mahasiswa sangat mengharapkan ya ada hal yang dia terima dari dosen dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Jadi mereka itu fokus gitu. Kalau kita berbicara jadi sejak awal karena begini, ya saya juga mencoba untuk meminta kepada adik-adik mahasiswa untuk selalu fokus ya. Karena tidak semua orang kan punya kesempatan untuk studi. Jadi saya berikan semangat bagi mereka itu agar supaya memanfaatkan ya momentum peluang ruang yang sudah mereka raih sebagai seorang mahasiswa. Jadi dalam perjalanannya ya harus dijalani, harus ditempuh dengan baik dan dengan benar ya. Jadi setiap khusus untuk saya ya, padahal ini mata kuliahnya nih, mata kuliah yang saya sampaikan itu Mbak Pia, itu mata kuliah yang paling tidak disenangi. Saya memang ditugaskan untuk ngajar mata kuliah yang paling tidak disenangi, yaitu matematika, statistika, dan metodologi. Itu kan ilmu-ilmu hitung semua. Iya betul Prof. Nah jadi kita itu harus membangun keinginan mahasiswa dulu. Jadi matematika itu harus dicintai. Sebenarnya matematika atau ilmu atau namanya metode kuantitatif ya. Saya katakan ke mahasiswa bahwa itu bukan sesuatu yang sulit karena dia sudah punya rumus. Dan sekarang setiap tingkatan tes-tes yang sekarang berubah namanya assessment, itu pasti yang dites itu adalah numerasinya, kemampuan analisisnya. Nah, kemampuan analisis ini dibangun dari kemampuan dia mempunyai kemampuan metodologi, dasarnya matematika, statistika. Jadi kalian adik-adik mahasiswa itu harus mencintai dulu, dicintai dulu ini mata kuliah. Nah caranya gimana? Ya kalian aktif ya. Makanya saya juga mencoba untuk memberikan suatu cara bagaimana mahasiswa itu supaya dia merasa senang. Saya berikan simulasi, ya saya berikan bahwa sesuatu kalau menggunakan metode kuantitatif itu pasti. Jadi bukan persepsi. Jadi kalau kita menggunakan metode kualitatif, ada 5 orang yang kita hadapi itu beda-beda dia punya persepsi. Tapi kalau metode kuantitatif kita menjawab satu jawaban yang tepat, yang 5 itu setuju semua. Karena tidak ada alternatifnya. Sehingga mahasiswa dulu itu dia fokus. Ya. Malah saya merasakan secara pribadi sebagai seorang pengajar dan saya sangat bersyukur ditugaskan di Unikarta. Ya, karena di sanalah saya juga sebenarnya melatih diri untuk membangun sesuatu ya mulai dari nol. Alhamdulillah mahasiswa itu merasa senang. Dia senang. Jadi mengikuti proses pembelajaran itu saya berikan suatu simulasi bagaimana supaya dia mencintai sehingga selama saya untuk mahasiswa dulu itu selama saya memberikan kuliah itu mereka tetap aktif, ya disiplin dan rajin mengejar saya untuk mencari tahu karena saya sering memberikan case study ya, studi kasus ya. Jadi mereka itu pingin tahu, nah itulah yang saya bangun. Nah, di sisi lain mahasiswa dulu itu memang ya dia karena dia perhatiannya cukup ya di dalam kelas maka agak berbeda dengan sekarang. Sekarang kan tantangannya bagi seorang dosen juga itu adalah anak-anak sekarang, mahasiswa sekarang itu karena pengaruh AI ya, pengaruh artificial intelligence itu ya apa-apa saja itu dia bisa peroleh jawabannya dengan cepat. Ya, jadi dosen itu sebenarnya dituntut bagaimana supaya betul-betul mempersiapkan diri, jangan sampai justru mahasiswa, karena kalau mahasiswa sudah lebih tahu lebih dulu dan banyak saja mahasiswa itu yang ingin mencoba-coba gitu, mencoba kemampuan dosennya. Ada ya Prof ya? Oh ada, ya dalam diskusi itu dia sudah dia sudah tahu jawabannya lebih dulu. Nah itu kalau dosen tidak menguasai itu bisa jadi hal yang mengganggu gitu ya. Tetapi saya secara pribadi justru anak-anak yang dibekali dengan teknologi ini
Ya, kita dosen harus lebih mempersiapkan diri, mencari cara-cara lain, metode yang lain, ya, yang mereka nggak bisa peroleh di dalam ini. Kan jawaban ada, Betul. tetapi implementasinya bagaimana, simulasinya bagaimana? Kan tidak kita bisa mereka kan tidak bisa menjawab itu, ya. Jadi teknologi itu tidak bisa menjawab bagaimana melahirkan suatu skill khususnya di bidang matematika, numerasi, enggak. Ya, dia enggak bisa bagaimana metodenya dan lain sebagainya. Dia hanya mengetahui jawaban. Makanya saya sampaikan untuk bidang studi saya yang mereka anggap sulit itu sebenarnya enggak sulit karena ini pekerjaan laboratorium. Jadi matematika itu, biologi fisika itu pekerjaan laboratorium. Laboratorium itu artinya simulasi. Nah, saya menciptakan suatu simulasi, ya, metode kuantitatif yang sangat menyenangkan gitu, sehingga mahasiswanya menjadi betah gitu. Luar biasa, Nah, Prof. itulah persoalan yang dihadapi sekarang dosen itu, bahwa dosen atau seorang pengajar, baik dosen maupun guru, itu harus dia terus meningkatkan kemampuannya. Ya, bukan hanya kemampuan, metodologinya. Karena kan sekarang apalagi di SLTA itu, ya, sama saja sebenarnya di perguruan tinggi. Untuk tugas seorang dosen dan guru itu bukan hanya mentransfer ilmu gitu, tapi bagaimana membentuk karakter, kepribadian, ya kan. Nah, itu hanya bisa dilakukan dibentuk di dalam pertemuan-pertemuan yang diarahkan oleh dosen dan guru gitu. Itulah yang merupakan tantangan. Kemudian yang kedua, ya dosen ya harus mengembangkan diri seperti apa yang saya sampaikan tadi. Harus mengikuti deregulasi yang berlaku sekarang. Makanya sekarang kan begini, untuk menjadi seorang dosen itu kan ndak mudah lagi, ya. Betul. Karena untuk ngajar di S1 itu harus minimal S2 dan harus linear. S1 S2-nya linear. Saya senang Mbak Pia, ya. Mbak Pia ini kan sarjana hukum, mau lanjut ke S2. Mudah-mudahan Mbak Pia ya harus jadi dosen dong, Luar ya, karena biasa. Harapannya segitu, kelihatannya Prof. saya lihat orangnya cerdas, pintar, ya, dan keilmuannya luar biasa. Nah, untuk ngajar di S2 itu harus S3. Untuk jadi ngajar di S3 itu minimal dia harus doktor dan harus guru besar. Saya dulu justru, ya saya katakan tadi, saya berpikir ada kok dosen yang S1 profesor. Maka saya sebenarnya lambat itu sekolah S3. Saya lambat sekolah S3. Jadi saya sampai S2 saya bilang udah cukup lah. Yang penting saya sudah jadi dosen. Ternyata keluar aturan. Jadi aturan itu mengharuskan seorang dosen kalau ingin meraih guru besar, profesor, dia harus S3. Aduh, saya bilang, ini saya kuliah, saya mau ngambil S3, saya sudah disibukkan dengan tugas-tugas sebagai dosen. Tugas dosen itu kan banyak, bukan hanya pendidikan pengajaran bertemu di dalam kelas, tetapi harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi kan. Ya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ada juga unsur penunjang dan lain-lain sebagainya, dan itu menyita waktu. Saya bisa membayangkan, wah gimana ini ngambil S3, tapi karena tuntutan dan sudah ada tekad tadi Mbak Pia, dari awal itu sudah saya sampaikan bahwa saya sudah final benar-benar untuk memutuskan menjadi seorang pengajar sebagai bentuk pengabdian saya di dalam hidup ini untuk bisa memberikan kontribusi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka saya dengan kondisi yang sudah saya jalani tugas di mana-mana, saya harus studi. Karena tidak mungkin saya akan meraih profesor kalau saya tidak S3. Dan profesor itu jabatan fungsional namanya. Ya, asisten ahli, lektor kepala sampai guru besar itu namanya jabatan fungsional. Jadi prestasi dosen itu bukan ditunjukkan pada saat dia menduduki jabatan struktural. Misalnya menjadi dekan, jadi pembantu rektor, jadi kepala LPPM, bukan. Ya, itu tugas tambahan namanya. Tapi yang dituntut bagi seorang dosen di perguruan tinggi itu adalah perjalanan karirnya menuju jabatan
fungsional. Fungsional. Iya, dan jabatan fungsional yang tertinggi itu adalah profesor. Jadi seorang dosen dinyatakan berhasil dan sukses kalau dia bisa meraih guru besar. Karena itu perjalanan. Untuk menjadi seorang guru besar itu kan banyak penilaiannya. Benar-benar banyak, panjang penilaiannya itu. Dia harus melakukan riset, penelitian, ya, menemukan sesuatu hasil-hasil, menghasilkan suatu hasil-hasil penelitian yang bermanfaat. Karena penelitian itu kan harus bermanfaat, harus mengembangkan studi-studi, baik itu studi teori maupun studi empirik. Jadi seorang dosen itu harus rajin melakukan penelitian sehingga menciptakan suatu hasil teori baru, menjawab penelitian-penelitian orang yang terdahulu, ya itu harus dilakukan oleh seorang dosen. Dosen juga harus melakukan tridharma pengabdian kepada masyarakat, ya. Jadi selain tugas di kampus kan ada tugas pengabdian di luar sebagai wujud tridharma perguruan tinggi. Karena dari perguruan tinggi itulah ya muncul kajian-kajian akademik berupa naskah-naskah akademik yang sangat diperlukan untuk kepentingan-kepentingan di luar gitu. Baik pemerintahan, pihak swasta dan lain-lain sebagainya. Termasuk unsur penunjang. Nah, itu harus dilakukan. Jadi untuk meraih guru besar itu sangat berat, apalagi sekarang, zaman sekarang ini untuk meraih guru besar itu harus membuat suatu penelitian yang harus dimuat di dalam jurnal internasional. Nah, jurnal internasional itu juga macam-macam, ada jurnal Scopus namanya, itu yang benar-benar punya kualitas, punya pengakuan di dunia ini. Nah, itu kita harus masuk ke sana, bukan jurnal internasional yang abal-abal gitu. Itu diharuskan. Kita bisa bayangkan Mbak Pia, berapa banyak dosen seluruh Indonesia kan, ya, dengan melakukan penelitian itu untuk masuk ke jurnal-jurnal bereputasi namanya, jurnal internasional yang punya kualitas, punya nama, punya garansi yang bagus, itu harus antri. Jadi bisa saja hasil penelitian sudah siap, tapi belum sempat dimuat. Nah, itu tantangan bagi dosen. Jadi pekerjaan ini memang cukup panjang bagi Prof, seorang dosen. Ya, itu tantangannya. Luar biasa, Prof. Ya. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi, Prof. Kita jeda dulu sejenak ya, Prof ya. Jadi, dan buat Sobat RPK jangan kemana-mana, tetap dengerin Bincang Tokoh dan juga tetap dengarkan di RPK 100.6 FM pilihan terbaikmu. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Dari kota raja mengudara untuk Anda 100.6 FM Kuta Ikatan Negara. Wih, Sa, kamu kok hilang dari grup game? Udah seminggu nggak online. Aku lagi merdeka dari game tik. Hidupku sekarang udah nggak dikendalikan rank. Hah? Merdeka dari game? Tapi serius, aku capek banget. Tiap hari mata perih, PR numpuk, belum lagi mama ngomel. Sekarang aku isi waktu buat latihan tari Jepen, bantu ibu bikin kue lapis. Hidupku lebih nyata dan seru banget ternyata. Wah, keren sih. Aku juga kadang lupa makan demi main. Padahal banyak kegiatan seru ya di luar sana. Betul, game boleh, tapi jangan sampai kita jadi budak layar. Yuk, merdeka dari candu game. Ayo, generasi muda pukar, isi kemerdekaan dengan karya nyata. Merdeka dari game berlebihan, merdeka untuk masa depan. Lis, kamu kok bisa jawab semua soal debat tadi? Gokil banget deh. Biasa aja Ren, aku cuma rajin baca dan juga cek info dari sumber yang benar. Aku tuh males baca. Scroll medsos aja udah cukup kan? Ih, hati-hati loh, info di medsos itu belum tentu benar. Literasi itu bukan cuma soal baca, tapi juga paham, cek fakta, dan mikir kritis.
Wah, pantes aku sering ketipu hoax. Jadi literasi itu kayak tameng ya. Iya, biar kita nggak gampang dibodohi dan bisa ambil keputusan cerdas. Anak muda cerdas itu kritis, bukan cuma viral. Tingkatkan literasi, buka wawasan, jadi generasi yang siap hadapi masa depan. Dipersembahkan RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. 100.6 pilihan terbaikmu. Halo Sobat RPK, masih bersama Viani di Bincang Tokoh. Kita masih ngobrol dengan Prof. Yonatan. Sekarang kita mau menuju ke segmen keempat nih Prof. Terkait pendidikan di Kutai Kartanegara Prof. Menurut Prof, bagaimana perkembangan dunia pendidikan kita sekarang? Dan sudah membaikkah atau banyak PR ke depannya, apalagi Kutai Kartanegara ini menjadi mitra Ibu Kota Nusantara sendiri nih Prof. Gimana Prof tanggapannya Prof? Iya, makasih Mbak Pia. Jadi saya itu orang yang barangkali beruntung ya. Harus bersyukur karena ditempatkan di Kutai Kartanegara. Kita ketahui bahwa Kutai Kartanegara ini kan memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Suatu daerah kalau ingin percepatannya itu, kemajuannya itu cepat, maka harus memang memiliki sumber daya alam, itu yang pertama. Terus kita udah punya itu kan. Terus harus menguasai teknologi. Teknologi bisa dibeli kok, ya kan? Kemudian SDM. Nah, SDM ini yang sedang dalam proses kan. Dia berproses. Jadi keberadaan saya secara pribadi ya di Kutai Kartanegara ini itu justru saya merasa bersyukur. Kemudian tadi Mbak Pia mengatakan, apalagi sekarang ini kan, kebetulan Kalimantan Timur, khususnya sebagian Kutai Kartanegara nanti adalah mitra Ibu Kota Nusantara. Ya, jadi kita akan kedatangan orang dari luar, dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi akan datang ke sini. Baik itu dia bekerja di pusat pemerintahan maupun di swasta-swasta, yang tentunya mereka juga mungkin sudah punya kompetensi ya, sudah punya strata pendidikan yang sudah cukup bagus karena mereka, kita harus akui, mereka punya infrastruktur yang lebih dulu terbentuk gitu ya. Kita akan berhadapan, jadi putra-putra kita, anak-anak kita, adik-adik, siswa, mahasiswa, itu akan berhadapan, termasuk kita semua akan berhadapan dengan orang-orang dari luar gitu. Bagi saya secara pribadi ya itu bagus karena kita kan membuat termotivasi untuk mempersiapkan diri ya bahwa kami juga siap. Nah, oleh sebab itu kalau berbicara tentang Kutai Kartanegara ya mungkin karena geografisnya Kutai Kartanegara itu nggak sama dengan Jakarta Mbak Via. Jakarta itu luasnya hanya 665 km persegi. Kutai Kartanegara itu luasnya 27.250 km persegi. Jadi 40 kali luas Jakarta baru sama dengan Kutai Kartanegara. Jadi ada kendala geografis. Ya. Nah, saya senang dengan konsep-konsep bupati kepala daerah ya yang menempatkan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan itu pada misi pertama dari misi yang mereka susun gitu ya. Dan itu memang harus terjadi bahwa pemerataan berbagai infrastruktur, khususnya infrastruktur pendidikan itu, khususnya yang jauh-jauh seperti yang kurang bisa lambat terjangkau di Tabang dan lain sebagainya, itu harus terwujud gitu. Itu menjadi prioritas. Karena kita harapkan anak-anak kita itu harus tersentuh gitu. Tersentuh dengan pendidikan, ya tersentuh dengan kualitas pendidikan yang bagus. Nah, itu harus dimulai dengan pengadaan infrastruktur, pengadaan staf pengajar gitu. Kalau ingin anak pintar, anak cerdas, itu harus dimulai dari gurunya. Ya, guru. Saya pada setiap kesempatan saya bicara kok tentang itu. Ya, saya sering mengatakan kalau kita semua mengharapkan anak-anak kita itu bisa bersaing,
bisa memberikan kontribusi, ya, bisa mengambil bagian. Ya, kita bersyukur kan sebenarnya ini karena kita anak-anak kita tidak perlu ke Jakarta lagi, tidak perlu kemana lagi. Pintu sudah terbuka dengan keberadaan IKN ini, ruang ya untuk memberikan pengabdian lewat pemerintahan, lewat swasta maupun sekalipun untuk menjadi seorang yang mandiri karena tantangannya lebih besar itu terbuka lebar. Nah, persoalannya kan anak-anak kita ini betul-betul harus siap. Nah, yang kita kelola pertama juga itu adalah guru-gurunya dulu. Guru-gurunya ini harus kita siapkan dengan baik. Apalagi Kalimantan Timur itu lewat kebijakan gubernur itu mencanangkan bahwa Kalimantan Timur itu akan menjadi barometer pendidikan nasional. Itu tema yang diusung oleh Bapak Gubernur dalam Rembuk Pendidikan di Balikpapan. Saya bilang tema ini baik, ya kan? Karena memicu kita. Itu barometer itu artinya bahwa Kaltim itu akan menjadi kiblat ya pendidikan nasional. Orang Jakarta, orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi itu merujuk kepada Kalimantan Timur. Pertanyaannya infrastrukturnya siap enggak? SDM-nya siap enggak? Ya. Nah, itu yang harus kita siapkan. Ya, jadi infrastruktur harus siap, tenaga SDM-nya khususnya guru harus siap. Nah, guru itu cukup diperhatikan. 3 hal yang harus diperhatikan guru itu. Tingkatkan dia punya kesejahteraan, ya, supaya dia fokus gitu. Terus tingkatkan dia punya kompetensi. Ya, ikutkan dia pelatihan-pelatihan. Ikutkan dia workshop, lokakarya. Ya, supaya dia bisa punya pengalaman, skill, ya, menjadi seorang praktisi. Ya. Kemudian tingkatkan strata pendidikannya. Karena guru kita kan masih ada yang belum S1. Amanat undang-undang kan mengatakan guru harus minimal S1. S1 harus diajar S2. Jadi tingkatkan dia punya strata pendidikannya. Ya. Dan pemerintah, saya lihat pemerintah daerah betul-betul mau konsen ke sana. Ya. Buktinya ada kebijakan pemerintah daerah yang memberikan beasiswa kepada guru. Betul. Ya kan, untuk menjadi sarjana. Itu hal yang sangat bagus. Ya. Bahkan saya sering menyarankan kalau bisa ya di tingkat pendidikan dasar SD, SMP itu gurunya itu bukan S1. Kalau bisa S2, bahkan S3. Karena itu sudah terbukti di suatu daerah ada program seperti itu. Jadi memperkuat pendidikan dasar dan menengah. Di sana guru-gurunya itu yang SD itu S2, SMP itu minimal S3. Ternyata hasilnya itu luar biasa. Mereka mampu masuk ke perguruan tinggi ternama. Mereka mampu mendapatkan beasiswa studi di luar negeri. Nah ini, jadi kita harus menyiapkan guru. Tingkatkan dia punya kesejahteraan. Karena guru itu kasihan ya. Ya, tugasnya itu sangat berat sekali. Ya. Mendidik anak itu tidak mudah. Kalau mengajar anak mentransfer ilmu itu gampang. Tapi mendidik anak itu yang harus punya skill, punya kompetensi yang ini. Sehingga dia harus dibikin fokus. Nah, untuk membuat fokus, perhatikan dong kesejahteraannya. Tingkatkan kesejahteraannya. Ini kan kadang-kadang undang-undang itu kan mengamanatkan, ada undang-undang guru dan dosen. Di sana tidak ada perbedaan guru negeri dan swasta. Ini masih ada juga guru-guru. Kita itu coba bayangkan, ya, guru yang sudah menerima tunjangan macam-macam aja, tunjangan sertifikasi, tunjangan TPP namanya, mencapai gaji 10 juta, itu belum cukup bagi seorang pengajar. Apalagi guru honor, guru swasta, yang gajinya 500 sampai 600. Dari mana dia bisa hidup gitu. Ya kan? Nah, ini kita semua ini mesti ya memberikan tingkat penghasilan yang gitu. Jadi kita harapkan 3 hal itu untuk penyiapan gurunya, yaitu kompetensinya, strata pendidikannya, dan kesejahteraannya terus ditingkatkan. Saya yakin ya, secara khusus di Kutai Kartanegara, bahkan saya bermimpi kalau Kalimantan Timur mengatakan bahwa Kaltim akan menjadi barometer pendidikan nasional, maka saya sangat berharap ke depan nanti justru
Ya, dari 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur itu, Kutai Kartanegara lah yang menjadi barometer pendidikan di Kaltim dulu. Gitu Luar ya. biasa ya, Jadi Prof, ya. kiblatnya ke sini. Kenapa? Karena kita punya sumber daya alam. Sumber daya alam. Kemudian teknologi bisa dibeli. Sekarang kita sisa menyiapkan SDM. SDM ini kan berproses. Makanya yang saya katakan tadi, infrastrukturnya lengkapin, ya, fasilitasnya lengkapin sampai ke hulu. Karena kalau di hulu-hulu itu kadang-kadang ada kesulitan guru juga mengajar di sana. Ada suatu tempat yang di daerah itu anak-anak kita banyak. Tapi untuk akses ke dalam itu sangat sulit, sehingga guru kalau masuk itu sudah nggak mau keluar. Kalau guru sudah keluar nggak mau masuk, sulit kan? sulit. Nah, itu harus dibuka. Saya pernah menyarankan selaku ketua PGRI supaya dibuat ekosistem pendidikan gitu. Jadi pendidikan yang terintegrasi atau boarding school namanya. Iya, Jadi saya kemarin dengar Prof waktu menyampaikan di forum publik pada saat RPJMD Iya. ya, di Bapeda, saya dengar itu, dan itu menurut saya menarik sekali ekosistem pendidikan itu, Prof. Tapi ekosistem pendidikan yang berkualitas, bertaraf internasional. Dan saya dulu selaku ketua PGRI bersama-sama pemerintah daerah sudah membuat sampai ke master plan-nya itu. Master plan-nya sudah ditandatangani di Jakarta. Master plan-nya sudah dibuat, kita sudah siapkan ke pemerintah daerah. Kalau itu jadi, maka anak-anak kita itu akan bersaing, dan kemungkinan bisa saja orang dari luar itu akan datang ke sini. Dia akan studi ke sini. Karena kita punya karakter tersendiri kan. Kita sistem pembelajarannya semua menggunakan sistem digital atau teknologi tingkat tinggi gitu. Guru-gurunya udah disiapkan itu dengan metodologi yang sangat terbaru untuk membuat anak itu bisa berinspirasi, bisa berkreasi. Jadi dia tidak bosan, dia itu ingin minat. Nah, itu yang akan kita lakukan di Kutai Kartanegara nanti. Luar biasa sekali, Ya. Prof. Saya banyak Ya. mendapat inspirasi dari Prof pagi ini. Semoga S2 saya cepat selesai. Ya, saya support, saya dukung Mbak Pia. Luar biasa. Memang saya bercita-cita anak-anak putra kita di daerah ini ya harus terus sekolah, lanjutkan pendidikannya sampai setinggi-tingginya gitu. Siap, Prof. Kita menuju ke closing statement nih, Prof, di segmen terakhir. Ada pesan khusus kah untuk masyarakat dan juga orang tua ataupun anak muda nih, Prof, untuk terkait pentingnya pendidikan dan juga untuk kedepannya menuju visi Indonesia Emas 2045, Prof? Ya, itu bonus demografi ya. Jadi saya tadi menyatakan bahwa saya sangat bersyukur ditempatkan di Kutai Kartanegara karena saya bisa mengambil bagian gitu kan. Nah, pesan saya terhadap orang tua kita supaya mendorong ya, memberikan semangat, memotivasi untuk seluruh anak-anak kita itu untuk terus belajar gitu, untuk terus meningkatkan kompetensinya, kemampuan. Tidak hanya bahwa tercantum di ijazah nilai 8, 10, 8, 10, itu bukti fisik angka. Itu bukan itu yang diperlukan oleh perusahaan atau dunia-dunia kerja di pemerintahan maupun di mana-mana. Yang dibutuhkan itu skillnya, kompetensinya. Nah, itu hanya bisa dibentuk pada proses pendidikan gitu. Jadi kita harapkan ya teman-teman orang tua itu bisa mendorong putra-putri kita untuk terus melanjutkan pendidikan. Saya bangga tuh sama Mbak Pia. Sudah ada keinginan untuk lanjut S2, bahkan sudah lulus untuk masuk melanjutkan pendidikan S2. Apalagi pemerintah kita, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota di Kalimantan Timur ini menyiapkan berbagai fasilitas. Ada beasiswa. Iya. Ya, Mbak Pia nanti kan pasti dapat beasiswa Dapat, itu. Prof, sudah dapat. Mau nanti habis S2 lanjut S3 dapat lagi beasiswa. Ya, jadi anak-anak kita yang apalagi pendidikan dasar pemerintah daerah memberikan gratis kan, bahkan sudah menyentuh ke hal-hal yang lain gratis. Nah, ini kita sangat mengharapkan kepada seluruh orang tua supaya betul-betul memberikan semangat, jangan pernah melemahkan kemampuan anak
Ya, jangan pernah melemahkan kemampuan anak. Anak-anak kita itu punya talenta, punya semangat. Saya yakin di Kutai Kartanegara ini akan melahirkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Nah, secara khusus kepada anak muda, anak-anakku yang berada di Kutai Kartanegara, kalian harus punya semangat, kalian harus punya keinginan, jangan merasa rendah diri. Ya, kalian harus menyatakan diri bahwa saya bisa ambil bagian ya dalam berpartisipasi untuk pembangunan nusa dan bangsa, khususnya Kalimantan Timur dan Kutai Kartanegara, melalui semangat saya, keinginan saya, dan tekad saya untuk melanjutkan pendidikan. Luar biasa, Prof. Terima kasih banyak Profesor Dr. Yonatan Palinggi SCMM atas inspirasi dan juga waktunya pada pagi hari ini untuk berbagi cerita dengan RPK 100.6 FM. Semoga nih Prof, cerita yang Prof bagikan tadi menjadi motivasi dan juga inspirasi buat teman-teman di luar sana, juga pemuda-pemudi yang memang berniat meluruskan pendidikannya ataupun memang mengejar passionnya atau keinginannya khususnya di bidang pendidikan. Dan buat Sobat RPK, terima kasih sudah menemani selama 1 jam tadi, dan sampai jumpa di edisi berikutnya Bincang Tokoh hanya di 100.6 FM, pilihan terbaik. 100.6 pilihan terbaikmu. Demikian telah kita simak bersama Bincang Tokoh hari ini. Sampai jumpa.